Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Umul Azizia, NIM 2024 10 10 10 12. Saya dari kelas Sistem Basis Data A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai select dan order by pada tugas praktikum Sistem Basis Data. Untuk yang pertama, di sini kita disuruh untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel suppliers. Untuk menampilkan semua data supplier dari tabel suppliers, kita bisa menggunakan perintah select, kemudian ada tanda bintang from suppliers. Coba kita run. Nah, maka akan ditampilkan semua kolom yang ada pada tabel suppliers. Untuk selanjutnya yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customers. Sama seperti tadi, perintahnya select bintang from customers. Maka akan ditampilkan semua kolom yang ada pada tabel customers. Selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Untuk menampilkan beberapa kolom pada suatu tabel, kita bisa memasukkan nama kolomnya, yaitu select product ID, product name, unit price, unit in stock, from products. Maka akan ditampilkan beberapa nama kolom sesuai yang kita minta pada tabel products, yaitu product ID, product name, unit price, dan unit in stock. Selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel suppliers. Kita menggunakan query select, supplier ID, company name, country, phone, from suppliers. Maka akan ditampilkan kolom supplier ID, company name, country, dan phone dari tabel suppliers. Selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod, sesuai nama kolom asli, harga, stok BRG dari tabel produk. Nah, untuk menampilkan nama kolom sesuai yang kita minta, kita bisa menggunakan query S di sini, yaitu select product ID, nama kolom aslinya, kemudian S ID prod, yaitu nama kolom yang kita inginkan. Kemudian, koma product name, koma unit price S harga, koma unit in stock S stok BRG. Di sini kita menggunakan tanda petik karena stok BRG ini ada spasi, jadi harus menggunakan tanda petik. Kemudian from products. Maka akan ditampilkan kolom produk ID itu, nama kolomnya menjadi ID prod, kemudian product name dan unit price. Kolom unit price namanya menjadi harga, kemudian unit in stock, nama kolomnya menjadi stok BRG. Selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama PRSH sesuai nama kolom asli, asal, kontak person dari tabel suppliers. Sama seperti tadi, kita bisa menggunakan query S. Select supplier ID, company name S, nama PRSH, country S asal, kemudian phone S kontak person. Karena di sini menggunakan spasi, maka kita harus menggunakan tanda petik. From suppliers. Nah, maka akan ditampilkan tabel suppliers dengan nama kolom supplier ID, kemudian company name nama kolomnya menjadi nama PRSH, country, kemudian selanjutnya di sini country nama kolomnya menjadi asal, dan kontak person. Selanjutnya yaitu tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma.
Nah, untuk menampilkan alamat supplier yang terdiri dari address, city, dan country, dan dipisahkan oleh koma, kita bisa menggunakan tanda garis berdiri seperti ini, yaitu select supplier ID as ID supplier, company name as nama, kemudian untuk alamatnya kita gabungkan kolom address, city, dan country dengan pemisah koma, tanda koma, from suppliers. Nah, maka bisa kita lihat di sini untuk alamat kan tadi merupakan gabungan kolom dari address, city, dan country dan dipisahkan oleh tanda koma. Di sini 49 Gilbert ST, London, UK. Selanjutnya, tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri dari title, first name, dan last name yang dipisahkan oleh spasi. Untuk alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Sama seperti tadi, untuk menggabungkan kolom, kita bisa menggunakan perintah atau query tanda garis berdiri seperti ini. Jika dipisahkan oleh spasi, maka kita menggunakan pemisah spasi. Untuk nama lengkap, itu merupakan gabungan kolom dari title, first name, dan last name. Kemudian untuk alamat lengkap yaitu gabungan dari address, city, dan country dengan pemisah tanda koma dari tabel employee. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nama lengkap ini dipisahkan oleh spasi dan untuk alamat lengkap dipisahkan oleh tanda koma. Selanjutnya yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, hari dalam angka, dan tahun dalam angka 4 digit. Nah, kita bisa menggunakan select first name spasi, ini ada pemisah spasi, dan digabung dengan kolom last name, S, nama kolomnya menjadi nama lengkap, dan birth date, S, tanggal lahir. Kemudian di sini ada query to char. To-char ini fungsinya adalah untuk memformat tanggal, membuat format tanggal, karena di sini diminta bulan dalam angka, hari dalam angka, dan tahun dalam angka 4 digit, maka kita menggunakan MM, DD, dan untuk tahunnya 4 digit yaitu YYY, dan dipisahkan oleh spasi. Dengan nama kolomnya yaitu sekarang, jadi S sekarang, from employees. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk tanggalnya sesuai yang diminta yaitu bulan 05, hari 03, dan tahunnya 4 digit 2021. Selanjutnya yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam angka, hari dalam nama, dan tahun dalam angka 2 digit. Kurang lebih sama seperti tadi, yaitu bedanya hanya pada query to chart. Di sini kita menggunakan format bulan dalam angka MM, kemudian jika hari dalam nama, maka kita menggunakan query day. Dan untuk tahun dalam angka 2 digit, kita menggunakan YY. Jika di-execute, di sini, maka untuk tanggal yang sekarang, ini adalah bulan 5, kemudian harinya Monday, dan tahunnya 2 digit yaitu 21. Selanjutnya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Untuk menampilkan ID pegawai, di sini select employee ID as ID pegawai, kemudian tanggal lahir yaitu birth date as tanggal lahir, dan tanggal mulai kerja yaitu hire date as tanggal mulai kerja. Kemudian usia pada saat masuk perusahaan itu dapat ditemukan dengan mengurangi tanggal pada saat mulai bekerja dikurangi dengan tanggal lahirnya. Jadi di sini date part
kita hitung tahunnya, year, her date dikurangi dengan date part, year, birth date. Dan nama kolomnya kita beri nama S, usia masuk perusahaan. Kemudian ini ada dari tabel employee, yaitu from employees. Maka di sini kita bisa melihat usia masuk perusahaan, yaitu 44 tahun. Selanjutnya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Sama seperti tadi, select employee ID as ID pegawai. Karena menggunakan spasi, maka harus menggunakan tanda petik. Kemudian tanggal mulai kerja yaitu here date as tanggal mulai kerja, dan tanggal sekarang ini menggunakan no date as tanggal sekarang. Kemudian untuk mengetahui masa kerja sampai saat ini, kita bisa mengurangi tahun sekarang dikurangi dengan tahun saat kita masuk kerja dengan nama kolom masa kerja dari tabel employee. Lalu kita execute. Di sini bisa tahu bahwa masa kerjanya dari tahun 1992 hingga tahun sekarang itu adalah 29 tahun. Selanjutnya yaitu tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikalikan dengan unit price dari tabel order details. Nah, kita bisa menggunakan select order ID, quantity, di sini yang menggunakan tanda petik karena quantity, nama kolom quantity ini menggunakan huruf besar di awal. Kemudian unit price, dan unit price dikalikan dengan quantity, dengan nama kolomnya S total harga from order details. Nah, jadi kita bisa lihat di sini untuk total harganya kan quantity dikalikan dengan unit price. Ini untuk yang nomor 1, 12 dikalikan 14, 168 total harganya. Selanjutnya yaitu tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Di sini query-nya yaitu select product ID as ID product, unit price as harga per unit, kemudian units on order, dan nilai barang yang dipesan dari tabel produk itu bisa didapat dari unit price dikalikan dengan units on order. Dan kita beri nama kolomnya yaitu S nilai barang dipesan from tabel produk. Jadi di sini nilai barang dipesan itu didapat dari yang sudah kita kalikan tadi yaitu unit price dikalikan units on order. Di sini 19 dikalikan 40, maka nilai barang yang dipesan adalah 760. Selanjutnya yaitu tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Untuk menampilkan nama produk dan jumlah, kita bisa select product name, units on order from tabel products. Kemudian karena di sini ada perintah untuk menampilkan dari yang paling sedikit, maka kita bisa menggunakan order by untuk mengurutkan units on order, dan ada perintah query ascending untuk mengurutkan dari yang paling sedikit. Kita execute. Nah, di sini maka untuk units on order itu sudah berhasil untuk diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Selanjutnya yaitu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Jadi di sini menggunakan select last name as last name, first name as first name, dan untuk lama bekerja kita bisa mengurangi tahun sekarang dikurangi dengan tahun saat masuk kerja. Dengan nama kolomnya yaitu lama bekerja from employees. Kemudian untuk menampilkan huruf depan nama belakang paling besar, kita bisa menggunakan query order by
last name, descending. Descending ini untuk menampilkan dari yang paling besar. Nah, jadi di sini last name berhasil diurutkan dari nama atau kata terdepan, huruf terdepan yang paling besar yaitu S, kemudian ini di bawahnya P, di bawahnya lagi L, K, F, dan seterusnya. Kemudian ini yang terakhir, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%, dan tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan nama produk. Select product name as nama produk, kemudian unit price as harga, dan untuk menemukan atau menampilkan harga yang telah diberikan diskon 25%, kita bisa menggunakan unit price dikurangi dengan unit price dikalikan 0,25 dengan nama kolomnya yaitu harga diskon dari tabel products, kemudian menggunakan query order by untuk mengurutkan harga real paling mahal. Jadi di sini menggunakan order by harga descending. Nah, di sini berhasil diurutkan berdasarkan harga yang paling mahal. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai select dan order by. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.